Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmadi SPD, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 DLPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 254267329293. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMA Negeri 1 Permata Intan di kelas 12 dengan materi meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Meskipun kita masuk di jam terakhir jam siang, tetap harus Semangat. jangan sia-siakan kesempatan ketika bisa menuntut ilmu. Banyak kawan-kawan di luar sana yang masih belum bisa seperti kalian. Jadi dinikmati dan disyukuri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa, kita bersama-sama berdoa memohon agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Sudah siap? Oke, berdoa mulai. Alia Sapitri, Herlawati, Gustia, Helda, Muhammad Abdal. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat merupakan salah satu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Ada paham loh apa itu qada dan qadar? Secara gamblang kalian mungkin sudah tahu bahwa qada itu adalah takdir. Kita di sini akan membahas lebih dalam dan mengaitkannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Pertanyaan sebelum kita mulai. Mengapa ada orang yang tetap semangat meskipun sering gagal? Kenapa ya? Ya, Ayatul, silakan. Karena mereka yakin setiap kegagalan. Setiap pelan santai. Karena mereka yakin setiap kegagalan adalah pelajaran dan belum tentu akhir dari segalanya. Karena mereka yakin bahwa kegagalan belum tentu akhir. Dari segalanya. Ada lagi yang menjawab, mengapa ada orang yang tetap semangat meskipun sering gagal? Ya, Gustia. Karena mereka percaya kegagalan itu bagian dari proses menuju sukses. Kegagalan bagian dari proses menuju sukses. Ya, Rizky. Oh iya. Pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara iman kepada takdir Allah dengan semangat bekerja? Ya Pak, Ada, silakan. karena mereka tahu gagal itu bukan akhir, tapi langkah menuju sukses. Gagal bukan akhir, langkah menuju sukses. Ada lagi yang mau menjawab? Pak, Ya, silakan Alia. iman kepada takdir menumbuhkan semangat dan tidak mudah putus asa. Menumbuhkan sikap semangat dan tidak mudah putus asa. Kalau orang yang mudah putus asa, kalau sudah gagal, menyerah. Pelajaran kita hari ini memiliki tujuan yang harus kalian capai targetnya. Apa tujuan pembelajaran kita? Ini dia. Nah, ada yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silakan Suci.
Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita ice breaking dulu seperti biasa. Kita ulang vokal sama-sama melantunkan Asmaul Husna. Pengertian koda dan ada pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Koda secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti menetapkan, memutuskan, mengatur atau menyelesaikan sesuatu. Secara istilah, koda adalah ketetapan Allah sejak zaman terhadap segala sesuatu yang akan terjadi bagi makhluknya sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah. Sedangkan qadar mengukur, menetapkan ukuran, menentukan kadar atau batas sesuatu. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah. Dari qadar tadi. Dari ketetapan Allah tadi diwujudkan sesuai ukuran, waktu dan kehendaknya terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Jadi qadar merupakan penetapan Allah di masa ajali, sedangkan qadar adalah realisasi dari penetapan tersebut dalam kenyataan hidup manusia. Contohnya, Allah menetapkan seseorang menjadi guru, sudah tertulis rencananya si A menjadi guru. Kemudian di masa yang akan datang si A tadi benar-benar menjadi guru, maka ketetapannya tadi rencananya menjadi guru itu qadar, dan ketika dia benar-benar menjadi guru itulah qadar. Seperti yang terbagi menjadi dua, yaitu mubram dan mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang tidak dapat dirubah ketentuannya oleh Allah. Sedangkan takdir mu'allaq takdir yang masih bisa kita usahakan sesuai dengan kemampuan dan kerja kita. Contohnya, takdir mubram, kelahiran dan kematian seseorang, jenis kelamin. Bisa tidak kita menentukan dalam perut, oh harus lahir dalam kelaminnya perempuan, laki-laki? Tidak bisa, sudah ditentukan Allah. Jangan setelah dewasa mengubah dan malah mengganti kelaminnya, menyalahi kodrat Allah sudah. Kemudian apa lagi? Masa hidup, tempat dan waktu lahir, atau siapa orang tua kita, serta terjadinya hari kiamat. Kemudian takdir yang bisa kita ubah, contohnya kesuksesan ketika belajar. Kemudian apa lagi? Keberhasilan karir seseorang, rezeki yang meningkat karena rajin berusaha dan berdoa, serta surga dan neraka. Kemarin pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas surga dan neraka itu Allah cuma menciptakan. Yang menentukan kita masuk surga dan neraka siapa yang? Amal ibadah kita sehari-hari. Hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Pertama, menumbuhkan sikap sabar dan ikhlas. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar akan selalu sabar dan ikhlas menerima apa keputusan Allah. Menumbuhkan semangat berusaha. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar akan semangat berusaha karena yakin di ujungnya karena Allah sudah menetapkan ketentuannya. Kemudian yang ketiga, menjauhkan dari sifat sombong dan putus asa. Kenapa orang yang beriman kepada qadar dan qadar jauh dari sifat sombong dan putus asa? Karenanya sadar segala usahanya hasilnya bukan semata-mata karena kemampuan dirinya, ada campur tangan Allah yang meridhoinya. Kemudian melatih tawakal yang benar. Apa tawakal? Berserah diri pada Allah. Apapun usaha kita, belajarnya, begawinya, bekerjanya, sudah diserahkan Allah
Allah yang menentukan kayak apa akhirnya yang terbaik bagi kita. Yang kelima, membentuk jiwa optimis dan tangguh, percaya diri. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa bersyukur. Sekarang kalian simak baik-baik video saya. Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, itu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu memburu-buru? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan yang tak biasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kerja kemudian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan juga saat menjadi sekolah yang diinginkan, kamu pada akhirnya habis-habis zakat karena terlalu membuat terlihat mudah digapai. Tapi ada usaha yang signifikan. Ini marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan yang menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi itu muncul. Dengan dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu padamu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Tadi videonya berawal dari kegagalan. Apa yang ada di dalam video tadi? Pesan yang ingin disampaikannya apa? Jangan menunda-nunda waktu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Terus tidak boleh bermalas-malasan. Jadi kita akan buat analisis video tadi secara tertulis dalam kelompok diskusi. Kita bagi kelompoknya langsung aja, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jangan lupa tulis
kelompoknya, tulis kelompoknya dan nama-nama anggotanya. Ini yang perlu kalian diskusikan. Tugas diskusinya yang pertama, apa masalah utama dalam video tadi? Yang kedua, mengapa banyak orang yang gagal dalam mencapai tujuan mereka? Yang ketiga, bagaimana iman kepada qada dan qadar membantu kita menghadapi kegagalan? Yang keempat, bagaimana keseimbangan antara usaha, ikhtiar, doa, dan tawakal dapat membantu seseorang menghadapi kegagalan? Yang kelima, apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ini pertanyaannya, silahkan kalian diskusikan. Kan soalnya masih bapak tanyakan di depan. Sudah Pak. Sudah? Sudah semuanya? Nah, kalau sudah didiskusikan, sekarang selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi kalian, dan kelompok yang lain Bapak silahkan apakah mau memberi pertanyaan atau memberikan tanggapan atas hasil diskusi kawannya. Bapak silahkan. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Satu siap? Siap. Ya, kita persilakan kelompok satu. Kita beri dulu semangat ke kelompok satu. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Apa masalah utama dalam video tersebut? Jawabannya adalah sikap putus asa saat menghadapi kegagalan, sehingga seorang berhenti berusaha dan mengamalkan keadaan. Nomor 2, mengapa banyak orang gagal dalam mencapai tujuan mereka? Jawabannya adalah karena kurang sabar, cepat menyerah, dan tidak memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari takdir Allah yang menopang kita. Ketiga, bagaimana iman kepada qada dan qadar membantu kita menghadapi kegagalan? Jawabannya adalah iman kepada qada dan qadar membuat kita yakin bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah yang terbaik. Kita tidak berdoa dan bertawakal tanpa dijawab dengan tanpa hasil. Nomor 4, bagaimana keseimbangan antara usaha, ikhtiar, doa, dan tawakal dapat membantu seorang menghadapi kegagalan? Jawabannya, keseimbangan antara usaha, doa, dan tawakal membuat seorang tetap bersemangat walaupun gagal. Dia sadar bahwa tugasnya adalah berusaha sebaik mungkin, berdoa agar dimudahkan dan menyerahkan hasil kepada Allah. Dengan itu kegagalan tidak membuatnya susah, karena ia yakin adalah hikmahnya. Apa pelajaran terpenting yang dapat kita ambil dari
bisa memperbaiki diri, belajar dan dari kesalahan tersebut bersemangat meraih cita-cita agar bersadar kepada Allah. Ya? Ya. Itu tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 2, ada tanggapan atau ada pertanyaan? Penjelasan kalian menggambarkan sikap hal yang baik. Namun kami ingin menambahkan bahwa sabar sebelum cukup. Kita juga harus belajar dari kesalahan supaya usaha berjalan lebih efektif. Oh, ya. Masukan dari kelompok 2, sabar tidak cukup, tetap ada usaha lagi gitu. Ya. Dari kelompok 3, mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ya. Silakan. Jawaban kalian sangat menginspirasikan karena mendengarkan tentunya sabar. Mungkin bisa ditambah contoh konkret, misalnya bagaimana siswa tetap berusaha belajar meski nilainya belum bagus. Itu akan membuat penjelasan lebih hidup. Itu tadi masukan dari kelompok 2 dan 3. Gimana kelompok 1? Terima kasih atas masukan. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mewakilkan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, apa masalah utama video tersebut? Masalah utamanya adalah banyak orang yang berhenti berusaha setelah gagal dan menganggap semua sudah berakhir. 2. Mengapa banyak orang gagal dalam mencapai tujuan mereka? Karena terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses dan usaha yang diridai Allah. Mereka juga kurang tawakal setelah berusaha. Nomor 3. Bagaimana iman kepada qada dan qadar membantu kita menghadapi kegagalan? Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita memahami bahwa keberhasilan dan kegagalan sama-sama dari Allah. Kita diwajibkan berusaha sebaik mungkin dan berserah diri pada hasilnya. Pak, bagaimana kesabaran antara usaha, ikhtiar, doa, dan tawakal dapat membantu seseorang menghadapi kegagalan? Seseorang yang seimbang dalam berikhtiar, berdoa, dan bertakwal akan tenang dan optimis. Dia bekerja keras, berdoa bersungguh-sungguh, lalu tarsah kepada putusan Allah. Kegagalan tidak dianggap sebagai akhir, melainkan dorongan untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. 5. Apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari video tersebut? Bahwa dalam Islam, usaha dan doa harus berjalan seimbang. Hasil bukan segalanya, yang penting ada proses, niat, dan keikhlasan dalam berjuang. Ya? Siap sudah, Pak? Oh, siap. Sudah. Silakan dari kelompok 1 memberikan pertanyaan atau tanggapan. Memberikan tanggapan, ya silakan. Kami sependapat dengan kalian bahwa keseimbangan antara usaha dan doa sangat penting. Namun menurut kami, selain keseimbangan, perlu juga disiplin dan manajemen waktu agar usaha menjadi lebih terarah. Selain usaha keseimbangan, perlu mengatur waktu lagi. Silakan kelompok 3. Alasan kelompok ini realistis dan nekat dengan kehidupan pelajar. Kami hanya ingin menambahkan bahwa tawakal juga berarti menerima hasil dengan lapang dada setelah berusaha maksimal, bukan menyerah sebelum mencoba. Ya, itu masukan tadi. Nah, di sana tadi mau menambahkan perlu juga ditambah apa? Manajemen waktu, mengatur waktu, disiplin waktu. Kalau di sini tadi tanggapannya tawakal berarti kita harus ikhlas dan jangan menyerah sebelum mencoba. Ya. Ya, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Kami terima. Ya. Dan sekian presentasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas diskusi yang sudah kami kerjakan tadi. 1. Apa masalah utama dalam video tersebut? Jawabannya adalah masalah yang muncul adalah kesedihan dan keputusan seorang setelah gagal meraih harapannya. 2. Mengapa banyak orang gagal dalam mencapai tujuan mereka? Karena mereka tidak melihat hikmah di balik kegagalan dan kurang menguatkan diri dengan iman serta kesabaran. 3. Bagaimana iman kepada Qada dan Qadar membantu kita menghadapi kegagalan? Iman kepada Qada dan Qadar membuat kita yakin bahwa semua kejadian memiliki hikmah. Bahkan kegagalan dapat menjadi cara Allah mendidik hambanya agar lebih kuat. 4. Bagaimana keseimbangan antara usaha, ikhtiar, doa, dan tawakal dapat membantu seseorang menghadapi kegagalan. Dengan menyeimbangkan usaha, doa, dan tawakal, seseorang menunjukkan keimanan kepada Qada dan Qadar. Ia yakin bahwa hasil bukanlah semata dari kerja keras, tetapi juga izin dari Allah. Sikap ini membuat hati ikhlas menerima kegagalan dan terus berusaha memperbaiki diri. 5. Apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari video tersebut? Bahwa setiap ujian hidup adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iman kepada takdir, kita belajar menjadi hamba yang sabar dan berjiwa besar. Sudah? Ya, silakan kelompok 1 berikan tanggapannya. Kami setuju bahwa banyak hikmah di balik kegagalan membuat kita lebih kuat. Tapi alangkah baiknya kita dijelaskan juga bagaimana cara membangun optimisme itu dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berpikir dan berdoa sebelum memulai belajar. Penjelasan kalian sangat memotivasi. Kami suka bagaimana kalian menggiatkan iman dengan semangat hidup. Tambahan dari kami, penting juga menggiatkan teman-teman agar tidak menyalahkan takdir, karena takdir bisa berubah lewat usaha dan doa. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak beri 2 jempol bagi yang berani maju. Karena apa? Berdiri di depan sini walaupun membaca memerlukan kepercayaan diri, mental yang kuat. Yang belum maju hanya belum mendapat kesempatan. Silakan dikumpulkan hasil diskusinya tadi. Kesimpulannya kira-kira dan pelajaran kita hari ini. Kalau Bapak membuat kesimpulan dari gambar ini, ada ikhtiar, ada tawakal, ada hidup. Apa maksudnya di gambar ini kalau kesimpulannya? Ya, nih coba kesimpulannya dari gambar ini apa? Dalam hidup kita harus berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Ya. Dalam hidup kita harus berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya nanti terserah dengan keputusan Allah. Bagaimana kita menerimanya? Dengan sikap ikhlas. Kalau gagal, sabar. Penilaian asesmen individu. Tadi kan yang kelompok. Individu berarti menilai sampai sejauh mana kalian memahami dan menerima pelajaran kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan.
Silakan. Sekarang kita sudah berada di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana tanggapan kalian dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Ayatul. Karena melibatkan semua dalam proses pembelajaran. Senang langsung dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, ya. Ada lagi yang ingin pegang tanggapan tentang pembelajaran kita hari ini? Materi ini sangat bermanfaat bagi kami karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perintah berpikir kritis berdasarkan Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silakan alat tulisnya disimpan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Lanjutkan dengan bersama-sama berdoa sebelum pulang agar kita semua diberikan keselamatan sampai rumah. Berdoa mulai. Sampai bertemu pada pertemuan kita selanjutnya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.